Shalom Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Harian HKBP Pardamaian Medan. Untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam renungan ini yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9. Demikianlah tertulis, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, setiap hari di media sosial kita melihat banyak berita-berita yang kita dengarkan dan kita lihat di dalam media sosial itu yang memberitakan tentang pembunuhan, kecelakaan, lalu lintas, bencana alam, dan juga bunuh diri, dan banyak lagi kejadian-kejadian peristiwa yang terjadi setiap hari. Melihat situasi itu, banyak juga dari antara orang-orang yang mengalami bencana, penderitaan, kecelakaan, bunuh diri, dan lain sebagainya itu, mereka akhirnya semakin lemah imannya. Dan tidak sedikit dari antara mereka juga yang marah kepada Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, maka sesungguhnya Allah itu merencanakan bagi kita yaitu damai sejahtera. Dan kita menyikapi di dalam kehidupan kita, bagaimana setiap hal yang kita lalui, entah itu membuat kita marah kepada Tuhan karena kita tidak memahami bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan itu tetap mengasihi di dalam setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Ada sebuah cerita dari seorang kakek. Kakek ini rajin sekali menanam bunga-bunga dan merawatnya dengan baik. Suatu ketika kakek ini mengajarkan itu kepada cucunya tentang bagaimana menyiram tanaman, tentang bagaimana menyiangi rumput dan memakai mesin untuk membabat rumput. Tapi suatu ketika sang cucu melakukan apa yang telah diajarkan oleh kakeknya, dan dia menyiram, menyiangi tanamannya, memupuk tanaman itu dengan baik. Tapi ketika dia membabat rumput, dia membabat rumput yang berjalan, bukan rumput babat seperti di Indonesia yang begini memakai mesin babat pakai tangan, tapi yang sudah berjalan. Nah, dia mengerjakannya sambil melihat video. Seperti anak-anak zaman sekarang, melihat video lalu dia sambil mengerjakan pekerjaannya. Pada akhirnya dia tersandung dan lalu mesin babat itu berjalan sendiri. Hancurlah semua bunga-bunga dan tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya karena sudah tidak terkontrol lagi. Pendek cerita, sang kakek melihat keadaan itu. Walaupun dia nampak sedih melihat bunga-bunga yang sangat dia sayangi itu sekarang sudah porak-poranda dan juga sudah tidak beraturan, tapi ternyata sang kakek tidak menunjukkan kemarahan itu kepada cucunya, melainkan dia mengatakan, "Aku belum mengajarkan kepadamu tentang bagaimana caranya menanam." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari cerita itu kita bisa melihat bahwa Tuhan juga demikian kepada kita. Setiap kita mengalami musibah, kecelakaan, bencana, dan kegagalan, serta kesalahan yang kita alami, Tuhan juga mendidik kita dan membawa kita bagaimana caranya Tuhan akan menyelamatkan. Kita diajar untuk masuk ke dalam jalan keselamatan, bukan ke dalam murka Tuhan. Oleh karena itu tawaran kepada keselamatan selalu diberikan oleh Allah.
Melalui Yesus Kristus kita juga ditawarkan kepada jalan keselamatan, supaya tidak ada seorang pun yang menjadi bagian daripada murka Tuhan, tapi supaya setiap orang yang percaya kepada Allah, dia beroleh hidup yang kekal dan dia tidak sia-sia. Oleh karena itu, keselamatan selalu diberikan Tuhan kepada kita. Hanya ada juga yang tidak merespon keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan itu dalam hidupnya, sehingga dia boleh mengalami kecelakaan, sehingga dia boleh putus asa dan akhirnya bunuh diri, sehingga dia boleh kecewa dan marah kepada Tuhan karena dia tidak memahami siapa Tuhan. Tuhan senantiasa selalu memberikan keselamatan dan menetapkan keselamatan itu bagi kita dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan menetapkan murka kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap hal yang kita alami tengah-tengah kehidupan kita, ingatlah, Tuhan senantiasa memberikan keselamatan kepada kita, bukan murka. Oleh karena itu, kalau ada kesalahan tengah-tengah kehidupan kita, entah itu kecelakaan, entah apapun itu bisa terjadi karena keteledoran kita. Itu bisa terjadi juga karena kita tidak mau mendengarkan jalan keselamatan yang telah ditunjukkan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, dengarlah kehendak Tuhan. Oleh karena itu, ikutilah perkataan Tuhan, supaya melalui firman-Nya, perkataannya, kita boleh diarahkan kepada keselamatan, sehingga keselamatan itu menjadi milik kita di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita terus berjaga-jaga di tengah-tengah kehidupan kita untuk selalu menjaga diri kita untuk tidak masuk ke dalam murka Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah mengingatkan kami supaya kami berjaga-jaga, supaya kami mawas diri, supaya kami tidak jatuh ke dalam murka Tuhan, melainkan kami boleh masuk ke dalam keselamatan yang telah Engkau rencanakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, kami juga sering merasa bahwa Tuhan meninggalkan kami atas peristiwa yang menimpa kami. Tuhan, kami juga sering merasa bahwa kami tidak memiliki Tuhan seperti apa yang kami harapkan. Tetapi justru kami ya Tuhan, semakin menjauh dari Engkau ketika kami mengalami musibah, ketika kami mengalami kecelakaan, ketika kami mengalami duka cita di tengah-tengah kehidupan kami. Justru kami semakin menjauh dari Engkau. Bahkan kami marah kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, melalui firman-Mu ini kami diingatkan, ternyata Engkau tidak merencanakan murka-Mu kepada kami, tetapi Engkau merencanakan keselamatan kepada kami, sehingga kami boleh ya Tuhan semakin mawas diri, semakin berjaga-jaga di tengah-tengah kehidupan kami untuk melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami juga selamat di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga boleh berhati-hati di dalam berkendaraan. Kami juga boleh berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kami juga boleh berhati-hati ya Tuhan di dalam menghadapi setiap tantangan dan cobaan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami terus ya Tuhan memohon kepadamu, supaya Engkau menguatkan, meneguhkan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh bertahan di dalam Engkau untuk menjalani hari-hari hidup kami. Tuhan, mampukan kami di tengah-tengah setiap aktivitas hidup kami, sehingga itu ya Tuhan boleh menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau bagi seluruh orang percaya, dan terpujilah Engkau di tengah-tengah setiap aktivitas hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.